agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom, selamat pagi saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum saudara kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, kami pagi ini boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setiamu, rahmat-Mu tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan tidak pernah habis buat kami, begitu besar buat kami. Itu yang kami terima pagi ini, sebab itu kami akan terus berharap kepada Tuhan, dan menjadikan Engkau bagian hidup kami, seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, biar hamba berkata-kata bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus-Mu saja. Bekerjalah di tengah-tengah seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami, hati kami dibuka untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mari kita lihat bersama-sama Mazmur 90, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir atau ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ayat 7. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap.
Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini, saudaraku, jumlah orang yang terkonfirmasi terinfeksi dengan wabah virus corona itu sudah mencapai 600.000 lebih. Dan tadi malam saya membaca yang meninggal dunia kurang lebih ada 27.400 sekian yang meninggal dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Indonesia kalau nggak salah sudah ada 1.000 lebih yang terkonfirmasi dan sudah ada 102 orang yang meninggal dunia. Dan terakhir tadi malam saya melihat di kota kita, di kota Palu, sudah ada 2 orang yang terkonfirmasi terkena virus COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang kita baca dalam Mazmur 90 ini, kita menemukan pertama bahwa ini adalah doa dari Musa, abdi Allah. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Musa dalam memimpin bangsa Israel selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, sesungguhnya Musa adalah orang yang paling pantas untuk menulis ayat-ayat ini. Sebab Musa telah melihat bagaimana murka Tuhan terjadi ditimpakan atas umat Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Yang keluar dari tanah Mesir kurang lebih ada 2 juta orang. Dan dalam perhitungan yang ditulis dalam Bilangan pasal 1 ada 600.000 sekian, saudaraku, itu adalah laki-laki yang usianya 20 tahun ke atas yang bisa memegang senjata untuk bertempur, saudara. Itu tidak terhitung perempuan dan anak-anak yang usianya 20 tahun ke bawah, dan juga tidak dihitung suku Lewi, saudaraku. Jadi ada 600.000 sekian orang laki-laki yang dihitung pertama kali masuk ke padang gurun keluar dari Mesir. Dan kalau dijumlahkan total kurang lebih ada 2 juta orang. Saudara, selama 40 tahun, saudara perlu ketahui, jumlah orang yang 600 sekian ribu itu, yang dihitung pertama kali, semuanya mati di padang gurun, kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Itu belum terhitung perempuan-perempuan yang mati di sana, dan anak-anak yang mati selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Saudara, 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel. Dia memimpin pemakaman yang begitu banyak di sana, saudaraku. Ada 600.000 sekian orang yang meninggal. Belum terhitung yang lain. Kalau dihitung dengan jumlah perempuan juga yang mungkin meninggal, mungkin kurang lebih ada 1 juta orang yang dikuburkan Musa di padang gurun. Betapa ngerinya, saudaraku, keadaan itu. Ada satu kurang lebih 600.000 atau kalau dijumlah total mungkin ada 1 juta orang yang mati di padang gurun. Saudaraku, itu keadaan yang begitu mengerikan. Dan Musa menggambarkan dalam Mazmur 90 apa yang terjadi di sana. Yang pertama, saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ketiga, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.
Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Di sini Musa menggambarkan betapa fananya manusia itu. Betapa singkatnya kehidupan kita dalam dunia ini jika dibandingkan dengan Allah yang kekal. Begitu singkat hari-hari hidup kita. Di mata Tuhan, 1000 tahun hanya seperti 1 hari, saudaraku. Dan manusia dihanyutkan seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu, saudaraku. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Betapa singkatnya hidup kita dalam dunia ini. Yang kedua, dalam ayat yang ke-7 dan seterusnya dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Saudara, yang kedua yang Musa pelajari, yang Musa lihat di padang gurun adalah betapa hebat dan betapa dahsyatnya murka Tuhan yang Tuhan timpahkan kepada orang-orang yang berdosa. Saudara, sehingga pada ayat yang 11 dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Musa memberikan pertanyaan kepada kita, kepada manusia yang masih hidup pada saat ini. Kalau engkau mungkin ada di padang gurun waktu aku bersama dengan orang-orang Israel, di situ engkau akan melihat betapa Tuhan sangat-sangat membenci dosa, dan dia murka terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Karena Musa telah melihat bagaimana orang-orang mati di padang gurun karena mereka memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, ada tulah yang menyambar mereka sehingga mereka mati dalam sehari, ada ribuan orang. Bahkan firman Tuhan pernah menggambarkan, saudaraku, bahwa ketika Korah memberontak di hadapan Tuhan, maka tanah terbelah, kemudian semua orang-orang yang memberontak itu masuk ke dalam tanah, kemudian tanah itu kemudian tertutup kembali dan mereka terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Saudaraku, ada 600.000 lebih laki-laki di atas 20 tahun yang memegang senjata dan siap bertempur. Mereka semua mati di padang gurun, belum termasuk istri-istri mereka. Betapa ngerinya pemberontakan, akibat pemberontakan kita terhadap Tuhan. Tuhan sangat membenci dosa. Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang adil. Sebab itu dia begitu membenci dosa. Kita harus belajar akan hal ini, mengenal pribadi Tuhan yang tidak pernah kompromi dengan dosa-dosa kita. Dia murka terhadap dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang dipelajari oleh Musa dalam pengalaman perjalanannya selama 40 tahun ini, kita pun yang ada di masa sekarang harus belajar, saudara, menghadapi wabah COVID-19 yang kita lihat sekarang, yang meninggal baru 27.000 orang, saudaraku. Musa melihat selama 40 tahun 600.000 lebih orang laki-laki meninggal, belum termasuk wanita, istri-istri mereka dan anak-anak. Kurang lebih ada 1 juta mungkin orang yang dia lihat meninggal dalam kurun waktu 40 tahun. Wow, itu ngeri sekali, saudaraku. Dari hal-hal yang dipelajari oleh Musa, kita juga bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki buat kita hari ini. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-11 yang sudah kita baca tadi, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Saudara melihat apa yang terjadi di padang gurun, dan melihat apa yang terjadi hari-hari ini di hadapan mata kita.
Saudara, kita harus belajar takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang penuh belas kasihan dan mengampuni, tapi Dia Tuhan yang membenci dosa. Dia murka terhadap dosa-dosa kita. Karena itu hiduplah takut akan Dia. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ada sebuah pertanyaan di sini yang harus dijawab oleh kita. Saudaraku, kita harus melihat, kita harus menjawab pertanyaan ini. Tuhan sedang bertanya, hei umat-umat manusia yang ada di seluruh dunia ini, yang ada di Indonesia, yang ada di Palu. Aku mencari orang-orang yang takut kepada murkaku, yang mengenal kekuatan murkaku dan takut kepada gemasku. Kita harus belajar takut akan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang takut akan Dia. Kita takut kepadanya, saudaraku. Kita takut berbuat kesalahan, kita takut berbuat dosa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murka terhadap dosa. Yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, setiap kita harus belajar menghitung hari-hari hidup kita sedemikian. Kita harus belajar menghitung bahwa hari-hari hidup kita ini, pertama, jahat. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Yang kedua, hari-hari ini adalah singkat. Hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari di mana dosa semakin bertambah, kedurhakaan semakin bertambah. Saudaraku, dan kedua, hari-hari hidup kita ini begitu singkat. Dengan demikian kita akan belajar untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan bijaksana. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, dalam Efesus, kita buka dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 dan seterusnya dikatakan begini. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, dikatakan bahwa kita harus mengisi hari-hari hidup kita yang singkat dalam dunia ini dengan bijaksana. Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh, tetapi kita harus seperti orang arif. Orang-orang yang belajar mengerti kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-17, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di masa hari-hari hidup kita yang singkat ini, pertama, jangan bodoh. Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jalanilah kehidupan dengan bijaksana. Bagi saudara-saudara yang tertidur secara rohani, dalam ayat 14 dikatakan, bangunlah, wake up. Kepada saudara-saudara yang mati rohani, bangkitlah, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kepada saudara-saudara yang masih hidup di dalam kemabukan, pesta pora dan hawa nafsu dunia ini, dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah dengan Roh Kudus. Saudara harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh hawa nafsu, oleh kedagingan yang memabukkan kita. Dan dikatakan selanjutnya, kita harus belajar untuk mengucap syukur, memuji Tuhan, berkata-kata seorang kepada yang lain, dengan mazmur dan kidung pujian serta nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, saling merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan.
Inilah hal yang kedua yang harus kita lakukan, saudaraku, dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi semua ini seperti yang dilihat oleh Musa. Yang pertama, kita harus belajar takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar mengisi hari-hari hidup kita yang singkat ini dengan bijaksana. Seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Tetapi ada hal yang ketiga yang perlu kita lakukan, saudara, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang membenci dosa, yang murka terhadap dosa. Tetapi kita mengenal Dia adalah Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia adalah Bapa, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan belas kasihan, yang rahmatnya selalu baru setiap pagi buat kita. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-13 dan seterusnya dikatakan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Karena itu, yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah hiduplah sebagai orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada kasih setia Tuhan, kepada belas kasihan Tuhan, kepada kemurahan Tuhan. Dan Musa menggambarkan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menjalani hari-hari hidupnya sebagai abdi Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Musa memperkenalkan dirinya dalam ayat yang pertama. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Musa berkata, dia adalah abdinya Tuhan. Dia adalah budaknya Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Karena itu sebagai seorang hamba, dia hanya bisa hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan menjadikan Tuhan sebagai tuannya, sebagai tempat di mana dia bernaung seumur hidupnya. Seorang hamba pada waktu itu, seorang budak pada waktu itu, tidak memiliki harta, tidak memiliki hak apa-apa. Dan dia harus tinggal di rumah tuannya seumur hidupnya. Sebab dia telah dibeli oleh tuannya, menjadi budak di rumah tuannya. Kemudian selanjutnya, sebagai seorang hamba, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seorang hamba itu adalah orang yang bergantung sepenuhnya hidupnya kepada kemurahan Tuannya. Karena itu dalam ayat-ayat ini dikatakan, dalam ayat yang ke-13, sayangilah hamba-hambamu. Nah, saudara perhatikan di situ. Kemudian ayat yang ke-16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai abdi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada kasih sayang Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, kepada kemurahan Tuhan. Karena itu, biarlah doa Musa dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 ini menjadi doa kita hari-hari ini, menghadapi situasi dan keadaan yang sementara terjadi. Jadikan ini sebagai doa kita, doa seorang hamba Tuhan yang menggantungkan sepenuhnya hidupnya kepada kemurahan Tuhan, kepada belas kasihan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah kami hamba-hambamu. Kami mau bergantung kepada belas kasihan-Mu, kepada kasih sayang-Mu. Hanya kasih sayang-Mu yang bisa melepaskan kami dari semua hal yang sementara terjadi pada hari-hari ini. Kemudian kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu. Sebab kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan tidak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saudara, sukacita kita seharusnya hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita sukacita,
tidak ada artinya apa yang kita miliki. Semua tidak akan bisa mendatangkan sukacita yang abadi. Sukacita kita hanya bisa berasal dari belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan dikatakan ayat 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka, saudaraku. Bagi para orang tua yang ada di tempat ini, saudara, percayakan anak-anakmu kepada kemurahan Tuhan, kepada belas kasihan Tuhan. Sebab hanya oleh belas kasihan Tuhan, anak-anak kita bisa kita pelihara dengan baik. Kita tidak bisa mewariskan apa-apa kepada mereka. Harta benda tidak akan ada artinya, saudaraku. Tapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita hidup dengan bijaksana, ketika kita hidup dengan iman di hadapan Tuhan hari-hari ini, itu adalah warisan yang paling baik, yang paling mulia, yang paling berharga yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Sebab dengan hanya hidup takut akan Tuhan, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan dalam dunia ini, hidup bergantung kepada belas kasihan Tuhan dengan iman, itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan dari semua anak-anak kita. Ajarkan mereka takut akan Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kita berdoa supaya kita melihat keajaiban Tuhan, perbuatan tangan Tuhan, dan itu juga bisa menjadi kesaksian buat anak-anak kita. Anak-anak kita bisa melihat semarak perbuatan Tuhan dan mereka bisa belajar untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, perhatikan di sini baik-baik. Kekuatan kita, kemampuan-kemampuan kita, harta kita, dan semua yang kita miliki tidak ada artinya tanpa kemurahan Tuhan. Kita perlu berdoa supaya Tuhan meneguhkan setiap perbuatan tangan kita. Di sini dikatakan 2 kali, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Musa seakan-akan menegaskan kepada kita semua bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghasilkan sesuatu yang baik di depan kita. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan. Karena itu hari ini, saudara, ketika belajar ayat firman ini, apakah saudara belajar sesuatu hari ini? Perhatikan baik-baik. Pertama, hari hidup kita begitu singkat. Dan selama menjalani hari hidup kita, kita harus menanggung konsekuensi dari dosa-dosa kita. Kita harus belajar melihat betapa Tuhan sangat murka kepada dosa-dosa pemberontakan umat manusia. Karena itu, belajarlah. Pertama, belajarlah hidup takut akan Tuhan. Kemudian kedua, belajarlah hidup dengan bijaksana dalam mengisi hari-hari hidupmu yang singkat dalam dunia ini. Dan yang ketiga, belajarlah untuk menjalani hidup saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Tuhan yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada belas kasih Tuhan, kepada kasih sayang Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, kepada kemurahan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, berjalan terus bersama dengan Tuhan, bergantung kepada kemurahan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Ayat firman Tuhan minggu lalu mengatakan, Dia yang menerkam kita. Dialah yang menerkam kita. Tapi Dia juga yang akan menyembuhkan kita. Dialah yang memukul kita. Tapi Dia juga yang membalut luka-luka kita. Bahkan Dia berkata bahwa sesudah 2 hari kita akan dihidupkan dan akan ada kebangkitan sesudah 3 hari. Kita berdoa supaya anugerah Tuhan lewat kematian dan kebangkitan Kristus boleh kita alami dalam hidup kita yang percaya. Bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan. Karena Dia telah menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Dia berjanji akan menghidupkan kita, akan membangkitkan kita, akan menolong kita, akan memulihkan keadaan kita, mengampuni kita, mengampuni bangsa kita, dan memulihkan negeri kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat yang indah buat saudara sekalian. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, dan mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar hari ini untuk hidup takut akan Tuhan. Kami belajar hari ini untuk hidup, menjalani hari-hari hidup kami dengan bijaksana. Kami belajar hari ini untuk hidup sebagai hamba Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan, kepada kemurahan, kepada kasih sayang Tuhan. Sebab hari-hari hidup kami begitu singkat, hari-hari hidup kami harus jalani di hadapan Tuhan yang membenci dosa,
yang murka terhadap dosa-dosa. Karena itu Tuhan, tolong kami, ampuni dosa kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan negeri kami. Biarlah Engkau, Tuhan, memenuhi bumi ini dengan kemuliaan-Mu, dan biarlah semarak-Mu, perbuatan tangan-Mu diketahui oleh banyak orang, bahkan dikenal oleh generasi kami selanjutnya, ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami, kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, bahwa kami menjalani hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Teguhkan perbuatan tangan kami semua. Berkati umat-umat-Mu dalam rumah tangga, keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan mereka. Ajar kami semua bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.